Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, saya Fadil Abdillah dari Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2019 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mereview salah satu video yang menggunakan media pembelajaran online. Kita ketahui bersama kondisi atau pandemi saat ini memaksa seluruh pembelajaran dari berbagai jenjang pendidikan, baik itu dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk menerapkan yang namanya pembelajaran secara luring atau online, sebagai upaya untuk mencegah penularan virus atau COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah meminta kepada siswa atau peserta didik itu untuk belajar di rumah masing-masing. Pembelajaran atau sistem pembelajaran online ini merupakan pilihan tunggal dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, guru ataupun tenaga pendidik dituntut untuk tetap melakukan kegiatan belajar atau proses belajar mengajar agar tetap berjalan meskipun murid atau siswa itu berada di rumah masing-masing. Dan oleh karena itu juga guru ataupun tenaga pendidik dituntut untuk inovatif, untuk memanfaatkan media pembelajaran online. Misalnya saja seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, YouTube dan sejenisnya. Baik, untuk selanjutnya kita simak saja salah satu video pembelajaran dari seorang guru melalui media pembelajaran online berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan indahnya iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar kata zakat fitrah. Ya, apalagi pada saat ini kita sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Tentunya kalian sudah sering mendengar kata zakat fitrah. Nah, secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, dan suci. Sedangkan secara istilah, zakat yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan zakat fitrah itu sendiri adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim setahun sekali pada saat bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kewajiban membayar zakat sudah tertuang pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang membayar zakat atau menunaikan zakat itu disebut dengan muzaki. Tapi bukan muzaki kelas 4 loh ya. Jadi, muzaki di sini adalah umat muslim yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
Karena makanan pokok kita di Indonesia ini adalah beras, maka kita membayar zakatnya dengan beras sebesar 2,5 kg atau 2,5 kg. Terus kalau kita membayar dengan uang boleh atau tidak? Boleh. Harganya disesuaikan dengan harga 2,5 kg beras. Waktu pelaksanaan zakat fitrah itu selama bulan Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terus di mana kita dapat membayarkan zakat fitrah? Bisa di tempat tinggal kita masing-masing. Biasanya akan ada panitia zakat yang mengkoordinasikan pembayaran zakat suatu daerah tertentu gitu. Misalnya di rumah kita masing-masing. Ada mungkin per RT atau per dusun itu biasanya ada panitia zakatnya. Terus ya kita mengikuti. Kalau misalnya panitia zakatnya membuka pembayaran zakat misalnya pada hari Sabtu atau hari Jumat gitu, ya silahkan diikuti. Terus selain di daerah kita masing-masing, kita juga bisa melaksanakannya di sekolah. Biasanya siswa-siswi yang masih bersekolah itu membayarkan zakat fitrahnya di sekolah melalui Bapak Ibu Guru, itu juga boleh. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua adalah miskin. Miskin ini dia memiliki pekerjaan tapi masih tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah panitia yang menerima zakat dan yang membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima gharim atau orang yang memiliki hutang. Lalu yang keenam hamba sahaya atau budak. Lalu yang ketujuh fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Lalu yang terakhir ada ibnu sabil atau dia adalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan dan di tengah jalan dia kehabisan bahan makanan. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai zakat fitrah. Biasanya kalian membayar zakat fitrah di sekolah kan? Tapi khusus tahun ini, silahkan kalian membayar zakat di rumah masing-masing. Nanti langsung tanyakan kepada orang tua kalian atau simbah kalian, apakah kalian sudah dibayarkan zakat atau belum? Kalau belum, silahkan ajak orang tua kalian untuk membayarkan zakat fitrah ke panitia zakat fitrah di daerah kalian masing-masing. Nah, itu dulu yang dapat Bu Tifal sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap dijaga semangat ibadahnya. Besok puasa terakhir, jadi harus tetap semangat ya. Bu Tifal akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja setelah melihat atau menyimak video tersebut, di sini saya akan mereview video pembelajaran tadi sesuai dengan materi permasalahan yang saya dapatkan dari tugas studi kasus ini, yaitu adanya tempat yang kurang cocok untuk penggunaan media atau sarana pembelajaran. Langsung saya mulai. Namun di sini saya tidak akan mereview isi atau metode yang diterapkan dalam video tersebut. Namun saya akan lebih ke media pembelajaran yang digunakan, yaitu media YouTube. Jadi bisa dilihat tadi terkait dengan videonya yang bisa dikatakan membosankan lah. Kenapa? Karena mungkin faktor dari guru atau tenaga pendidiknya yang kurang inovatif dan kreatif dalam membuat video tersebut. Dan di sini termasuk dalam suatu permasalahan penggunaan media pembelajaran. Kemudian adapun solusi yang bisa saya berikan yaitu guru atau tenaga pendidik ini memang perlu yang namanya mengikuti pelatihan dalam penggunaan sarana atau media pembelajaran agar punya ide atau lebih inovatif dalam dan kreatif dalam menggunakan dalam membuat suatu video pembelajaran. Kemudian melangkah ke tema materi yang saya dapatkan, yaitu adanya tempat yang kurang cocok untuk penggunaan media atau sarana pembelajaran. Nah, kita ketahui pada video tersebut menggunakan yang namanya
media pembelajaran online yang dimana membutuhkan lagi suatu media untuk mengaksesnya, seperti harus punya HP atau gadget, tab, laptop, dan sejenisnya. Harus juga punya yang namanya kuota atau data internet, kemudian sinyal yang memadai, dan sebagainya. Dari sini muncul permasalahan yang dimana beberapa siswa itu tidak punya HP lah, dan di beberapa daerah khususnya di Indonesia bagian timur juga itu banyak daerah yang bisa dikatakan masih susah yang menemukan yang namanya sinyal atau jaringan, bahkan ada yang tidak belum bisa terakses sama sekali. Dan juga bahkan di daerah beberapa daerah itu listrik pun belum bisa masuk. Nah, bagaimana bisa melakukan atau mengikuti media pembelajaran online ini? Di sini juga muncul permasalahan bagaimana seorang siswa itu bisa mengikuti pembelajaran melalui media online ini. Adapun di sini solusi yang bisa saya berikan atau tawarkan, yaitu untuk siswa yang tidak punya HP bisa saja langsung meminta kepada pihak sekolah, karena sesuai dengan informasi yang pernah saya dengar, bahwasanya Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan itu pernah menyampaikan di suatu talk show itu atau pertemuan, bahwasanya bagaimana muncul pertanyaan bahwa diberikan suatu pertanyaan bahwa bagaimana dengan seorang siswa yang tidak punya HP atau gadget, namun punya semangat atau antusias dalam ingin mengikuti suatu pembelajaran online ini agar tidak ketinggalan yang namanya pembelajaran. Namun Nadiem Makarim di sini langsung saja menjawab, tentunya ada dana bansos dan dana BOS katanya, atau bantuan operasional sekolah. Nah, itu bisa dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan siswa ini dengan membelikannya HP mungkin. Kemudian untuk permasalahan kuota, alhamdulillah pemerintah kita sudah menyiapkan namanya subsidi, memberikan subsidi kuota per bulannya itu. Kemudian adapun untuk daerah yang masih sulit untuk mengakses sinyal atau jaringan, mau tidak mau harus mengadakan atau melaksanakan yang namanya pembelajaran tatap muka yang secara langsung, karena mungkin ini harus diterapkan karena mau gimana, karena tidak bisa mengakses yang namanya internet lah. Jadi ini merupakan salah satu cara yang bisa diterapkan, yaitu dengan guru misalnya membuat suatu kelompok belajar yang dimana merandom siswanya atau memberikan jadwal kepada siswanya, yang dimana membatasi di setiap kelompok itu misalnya 10 siswa setiap pertemuannya dengan membuatkan jadwal. Dan harus juga tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Mungkin sekian dari video yang saya buat ini atau review saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.